Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma jannibni, Allahumma a'inni ala siyamihi wa qiyamihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sahabat Medina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita tidak lupa memanjatkan syukur dan memuji kepada Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah, bertakwa, beriman kepadanya, dan kesempatan kehidupan kita di dunia ini semoga kita senantiasa mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Medina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita juga masih bisa menghirup udara segar di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di pagi hari ini ana menyampaikan beberapa hikmah dari bulan Ramadan, yang mana bulan ini yang disuguhkan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan, dan kita sebagai umat muslim selalu diperintahkan untuk taat beribadah kepadanya, menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang olehnya. Tidak asing lagi dan kita sudah tahu dan sudah sangat familiar tentang sebuah ayat yang diperintahkan kepada umat muslim yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh dengan kasih sayang ini, salah satunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan-keberkahan atau hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang disuguhkan kepada kita yang melaksanakan perintahnya, yaitu puasa di bulan ini, di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang bulan suci Ramadan. Aftaradallahu alaikum siyamah, yang mana di bulan suci Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan puasa di bulan ini. Salah satunya adalah keberkahan dari bulan Ramadan ini, atau manfaat di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita, yang Allah janjikan kepada kita adalah tuftahu fihi abwabul jannah, yang dimana di bulan ini Allah bukakan fihi abwabul jannah, di dalamnya yaitu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu-pintu dari neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dan di dalamnya juga setan-setan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalamnya juga Allah sediakan hadiah terindah kepada kita semuanya, umat muslimin yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, puasa, yaitu Allah sediakan satu malam yang dimana malam itu lebih berharga
ya, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di situ juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa bagi kita semuanya yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, ada kabar gembira bagi orang yang melakukan atau yang melaksanakan puasa dalam satu hari, yang dimana imbangannya atau perbandingannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada salah seorang di antara kalian yang melaksanakan puasa dalam satu hari, yang mana puasa itu dilaksanakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menjauhkan dirinya atau wajahnya dari api neraka kurang lebih sekitar 70 tahun. Apabila kita bandingkan, kita berjalan dalam sebuah perjalanan yang dimana perjalanan itu menempuh jarak kalau dihitung secara waktu kurang lebih sekitar 70 tahun. Ya. Jadi dari sini sampai mana gitu. Jadi itu adalah salah satu keutamaan dari saum yang kita lakukan. Satu hari saja kata Rasulullah puasanya, yang mana puasanya itu dilaksanakannya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena mengharapkan yang lain, tapi mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan menjauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka selama kurang lebih sekitar 70 tahun. Dan masih banyak pahala-pahala yang Allah sediakan untuk kita umat muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melaksanakan puasa, yang puasa itu dilaksanakan karena Allah, ya, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sediakan yang mana tadi disebutkan di akhir ayat yang tadi dibacakan, agar supaya apa? Supaya kita lebih-lebih menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan apa yang orang lain jalankan. Jadi puasa ini bukan hukum yang dibuat-buat oleh manusia, yang dilakukan karena manusia, tapi puasa ini betul-betul dilakukan karena keimanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Medina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh salah seorang ulama, bahwa puasa ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian manakah yang kita lakukan di kesempatan kali ini? Bagian 1 atau bagian kedua? Yang pertama itu disebut dengan saumul umum. Jadi puasa yang termasuk puasa yang umum. Yang kedua yaitu puasa khusus, yaitu puasa yang dilakukan oleh orang-orang dan dilakukannya juga secara khusus. Apa yang dimaksud dengan puasa umum? Puasa umum adalah al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'is syamsi ila ghurubis syamsi. Yang disebut dengan puasa umum adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ma'akul liniyatin, disertakan setiap kita ingin melakukan puasa itu niat di malam harinya. Ya. Itu yang disebut dengan puasa umum. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini disebut di situ adalah kaful jawarih an malabasatil asami. Jadi kaful jawarih ini maksudnya adalah menjaga seluruh daripada anggota tubuh kita. Ya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang menimbulkan atau yang menyebabkan kita melakukan hal itu menjadi dosa. Ya. Menjaga seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita, tubuh kita, hati kita, mata kita, dan lain sebagainya itu dari segala sesuatu yang bisa merusak atau menimbulkan dosa dari apa yang kita lakukan. Itu adalah puasa khusus. Dan puasa khusus ini salah satunya adalah dilakukan dengan penuh, sangat khidmat. Ya. Salah satunya adalah harus menjaga
hifdzul batni min tanawulis syubah wal haram. Jadi menjaga perut kita dari memakan makanan yang sifatnya syubhat dan haram. Itu yang harus sangat dijaga. Yang kedua yaitu menjaga lisan kita dari apa? Dari al-ghibah, an-namimah, ya. Dari membicarakan orang lain, ya. Yang kedua yaitu mengadu domba, menghasut orang lain. Dan puasa khusus ini apabila kita lihat sangat-sangat berat ya, apabila kita lihat dari tadi yang dijelaskan di pengertiannya itu. Dan apakah kita termasuk golongan mana? Kita berusaha untuk melakukan puasa yang khusus ini ya. Jadi bukannya kita salah satunya tidak menjaga puasa umum, tapi puasa umum ini sudah masuk di jajaran puasa khusus. Mana masuknya? Yaitu menjaga makan dan minum, itu puasa umum. Puasa khusus ini menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala sesuatu yang merusak. Kalau puasa umum itu menjaga sesuatu dari yang membatalkan, kalau puasa khusus itu menjaga sesuatu atau menjaga puasa kita dari yang membatalkan dan yang merusak puasa. Ada yang membatalkan, ada yang merusak. Kalau membatalkan sudah tentu puasa itu tidak sah dan tidak mendapat pahala, juga tidak bisa dilanjutkan puasanya. Kalau puasa umum, puasa itu puasa khusus, puasa itu selain menjaga sesuatu yang membatalkan, yang merusak juga. Jadi pahala puasanya dapat, terus puasanya juga tidak bocor gitu ya. Jadi kalau puasa umum tadi itu dijelaskan sekali lagi, takut salah paham. Puasa umum itu terkadang puasanya jadi, tapi tidak dapat pahala gitu. Tapi kalau puasa khusus dapat pahala dan puasanya juga jadi gitu ya. Sahabat Medina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari kultum yang singkat ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah kabar gembira yang disampaikan kepada kita semuanya, yang mana salah satunya Rasulullah berjanji kepada umatnya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati baban, sesungguhnya surga itu memiliki pintu-pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, dan ada satu pintu surga yang dinamakan surga ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah. Nah, lalu ar-rayyan itu atau disampaikan di hari kiamat bagi siapa? Aina shaimun. Ya. Jadi di manakah orang-orang yang berpuasa? Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Apabila orang-orang yang terakhir di antara mereka telah masuk, pintu tersebut akan ditutup. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada umatnya, jadi di akhir nanti bagi orang-orang yang berpuasa, yang puasanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sediakan sebuah surga yang dimana surga itu dinamakan Ar-Rayyan, yang di dalamnya itu adalah khusus orang-orang yang melaksanakan saum, yang saumnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sahabat Medina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang amalan tersebut itu mampu memasukkanku ke dalam surga, kata sahabat tersebut. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berpuasalah engkau, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingan atau tidak ada tandingannya dari ibadah-ibadah yang lain. Sahabat Medina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dari kultum yang singkat ini mendapat keberkahan, manfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya untuk sahabat Medina semuanya. Dan semoga di bulan Ramadan di kali ini, Ramadan yang lebih bermakna dari Ramadan yang telah terdahulu,
dan semoga kita semuanya mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan Ramadan ini semakin menjadikan tarbiyah untuk kita semuanya, menjadikan sebuah at-tajdid, semua kan at-tajdid yaitu pembaharu bagi kita semuanya ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, dan semoga bermanfaat. Ditutup dengan hamdalah, doa akhir majlis, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.